Bab 1032. Mimpi adalah kebalikannya. Audrey Han tidak tahu mengapa ia bisa terbangun di dalam kamar. Sepertinya Colden Ye melihatnya tertidur di ruang tamu, jadi dia membawanya kembali ke kamar. Ia tidak tahu jam berapa sekarang, kemana Colden Ye pergi. Karena mimpi itu, Audrey Han ingin melihat Colden Ye dan ingin memeluknya. Jadi Audrey Han mengenakan mantel tipis, lalu membuka pintu kamar. Pelayan telah menjaganya sepanjang waktu. Bagaimanapun, Audrey Han sedang hamil sekarang, dan kejadian ini luar biasa. Colden Ye menyuruh pelayan untuk menjaga di sini untuk mencegah sesuatu terjadi. Dia juga mengatakan bahwa jika Audrey Han bangun, pelayan harus memberitahunya. Jadi ketika dia melihat Audrey Han membuka pintu, pelayan itu meletakkan teleponnya dan berdiri. "Nyonya muda, kamu sudah bangun, aku akan memberitahu Tuan Muda Ye." Audrey Han menghentikannya, "Kamu tidak perlu memberitahunya, aku akan pergi mencarinya sendiri, di mana dia sekarang." Mereka adalah suami istri. Audrey Han bangun dan ingin pergi dan mencarinya, pelayan itu tidak berpikir ada yang salah, jadi dia dengan hormat berkata, "Tuan Muda Ye ada di ruang baca." Asisten Xiao baru saja datang. "Arthur Xiao ada di sini." Audrey Han terdiam, apakah ada sesuatu yang penting untuk didiskusikan? Maka sepertinya tidak pantas jika ia datang mencari Colden Ye sekarang, bukan? Saat ia masih memikirkannya, pelayan itu tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, Nyonya muda. Tadi, aku melihat asisten Xiao telah meninggalkan ruang baca dan pergi. Sekarang seharusnya hanya ada Tuan Muda Ye di ruang baca." Audrey Han tertegun, dan mengangguk setelah ia bisa bereaksi. "Terima kasih." Pelayan itu tersenyum kecil. Setelah itu, Audrey Han berjalan ke arah ruang baca. Dia cukup akrab dengan denah tempat ini sekarang. Dulu, ketika dia pertama kali tinggal, dia sering tersesat. Kemudian, Colden Ye mengalami kecelakaan di pesawat. Dia tinggal di sini sendirian untuk waktu yang lama. Saat itu, dia benar-benar kesepian. Karena perasaannya kacau, dia meminta para pelayan untuk tidak mengganggunya sesuka hati, jadi meskipun dia tersesat, tidak ada yang membantunya, jadi ia mencari arah sendiri. Dengan cara ini, Audrey Han akan terbiasa dengan tempat ini setelah waktu yang lama. Segera, Audrey Han tiba di ruang baca. Pintu ruang baca tertutup rapat, Audrey Han tidak merasa aneh, dan mengulurkan tangan dan mengetuk pintu. Tok-tok. Colden Ye sedang membaca titik kritis, dan ketukan tiba-tiba di pintu menarik kesadarannya kembali ke kenyataan. Colden Ye mengerutkan kening dengan jengkel, aura berbahaya muncul dari dirinya. Suasana hatinya menjadi sangat buruk karena terganggu. Colden Ye mengerutkan bibirnya dan tidak menanggapi. Tapi Audrey Han, yang berdiri di luar pintu saat ini, sedikit bingung. Mengapa dia tidak menjawab setelah mengetuk pintu? Apakah dia tidak ada di dalam? Memikirkan hal ini, Audrey Han mengulurkan tangannya dan mengetuk lagi dengan ragu. Kali ini gerakannya menjadi sedikit berhati-hati. "Siapa?" Akhirnya, suara dingin datang dari dalam pintu. Nadanya sangat dingin sehingga tidak membawa suhu apapun, dan Audrey Han tertegun di luar pintu. Apa yang terjadi? Suara itu terdengar agak aneh. Tapi Audrey Han masih menjawab dengan lembut, "Ini aku." Suara wanita lembut datang melalui pintu, hati Colden Ye menegang, dan tindakan mencengkram folder itu menjadi sedikit lebih berat. Dia sudah bangun. Colden Ye melirik jam dan menyadari bahwa itu baru lebih dari 1 jam, mengapa dia bangun begitu cepat? Dia biasa tidur selama beberapa jam tanpa terbangun. "Bolehkah aku masuk?" Suara Audrey Han terdengar lagi. Colden Ye pulih dan dengan cepat merapikan folder dan menyimpannya di kabinet. Dia awalnya berencana untuk menyimpan barang-barang itu dan bangun untuk membuka pintu untuk Audrey Han. Tapi Audrey Han mungkin menunggu dengan cemas. Setelah bertanya, dia langsung membuka pintu, dan kemudian berdiri di pintu sambil menatap Colden Ye.
Dia kebetulan melihat Golden Ye sedang sibuk menyimpan berkas. Audrey Han menatapnya dengan curiga. Golden Ye duduk di tempat yang sama, kemarahan yang telah terputus sebelumnya dan melonjak di seluruh tubuhnya menghilang sepenuhnya pada saat ini. Warna-warna permusuhan itu tersembunyi di bawah matanya. Pada saat ini, hanya ada rasa tenang dan hangat yang mengelilinginya. "Kamu sudah bangun." Audrey Han berjalan ke arahnya dengan tatapan ragu, menatapnya dengan mata curiga. Dia baru saja bangun, matanya yang indah masih terlihat mengantuk, dan tatapannya pada Golden Ye saat ini, membuat Golden Ye salah tingkah. "Kenapa kamu sudah bangun?" Dia bertanya dengan lembut, tetapi pada detik berikutnya dia melihatnya hanya mengenakan mantel tipis. Lalu matanya berubah, dan kemudian dia mengerutkan kening, "Mengapa kamu hanya memakai pakaian tipis?" Nadanya ketus dan kasar. Audrey Han menatapnya sejenak, setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju untuk melingkari lehernya, duduk di pangkuannya, dan membenamkan wajahnya di lengannya. "Aku bermimpi buruk." Dia berbaring di pelukannya dan berbicara dengan nada suram. Golden Ye tertegun sejenak, dan kemudian dia benar-benar bingung karena kata-katanya. Wanitanya, karena dia mengalami mimpi buruk, datang mencarinya ketika dia bangun dan duduk di pelukannya bertindak seperti bayi. Ini adalah bentuk dari ketergantungan fisik dan mental padanya. Awalnya ingin menyalahkannya karena berpakaian tipis, tetapi sekarang dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Golden Ye memeluknya dengan tangannya yang besar, dan suaranya sedikit lebih lembut. "Mimpi buruk apa? Jangan takut, semua mimpi memiliki arti terbalik." Audrey Han teredam, "Benarkah? Kenapa aku malah pernah mendengar bahwa beberapa mimpi adalah bentuk dari peringatan? Siapa yang memberitahumu? Itu tidak masuk akal. Mimpi hanyalah mimpi dan tidak akan bisa menjadi kenyataan." Audrey Han juga merasa bahwa kalimat ini cukup masuk akal. Mimpi adalah mimpi, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi kenyataan? Dia sendiri tahu kebenaran ini, tapi mimpi juga bisa membuatmu menjadi imersif. Dia baru saja bangun dari mimpi, dengan ketakutan yang tersisa, dia ingin segera bertemu dengannya. Sekarang setelah berada di pelukannya, Audrey Han tiba-tiba merasa seluruh hatinya tenang. Tanpa ragu, ia berbaring di pelukannya dengan nyaman, dan tangan besar itu dengan lembut menyeka keringat dari dahinya, dan dia berbicara dengannya dengan lembut. Namun lambat laun, Audrey Han menyadari ada sesuatu yang salah. Baru saja dia hanya peduli pada dirinya sendiri, jadi dia tidak menyadari keanehan Golden Ye sama sekali. Setelah tenang pada saat ini, dia menyadari bahwa detak jantung pihak lain sangat cepat dan sangat tidak stabil. Setelah menemukan keanehan ini, Audrey Han menyadari bahwa ketika Golden Ye berbicara, meskipun nadanya sangat lembut, tetapi jika didengarkan dengan seksama, dia bisa mendengar napas Golden Ye tidak stabil, dan bicaranya terengah-engah. Entah kenapa, Audrey Han teringat ketika dia mengetuk pintu untuk pertama kalinya, dia tidak mendapat jawaban apapun. Ketika ia mengetuk pintu untuk kedua kalinya, ia mendengar jawaban acuh tak acuh. Jadi setelah dia tidak menjawabnya untuk waktu yang lama, Audrey Han bertanya dengan cemas apakah dia bisa masuk, dan kemudian dia membuka pintu tanpa menunggu lama. Dia sedikit khawatir sesuatu terjadi pada Golden Ye. Keanehannya pada saat di rumah utama tadi membuatnya sangat khawatir. Tepat ketika dia melihatnya membereskan berkas ketika dia masuk, Audrey Han tidak menganggapnya serius, ia hanya mengira bahwa itu berkas resmi, tapi sekarang sepertinya semuanya mungkin tidak sesederhana itu. Bersambung.